Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena jilid 6C tema 6 yang berjudul Menuju Masyarakat Sehat. Untuk mempersingkat waktu silakan langsung saja adik-adik dibuka bukunya. Halaman 63. Di halaman 63 ini ada latihan soal subtema yang kedua yang dimulai dari PPKN. Bisa yang saya baca ya. Nomor 1. Setiap hari Fitri mempersiapkan peralatan sekolah yang akan dibawa esok hari. Hak yang akan diperoleh Fitri adalah, menurut saya jawabannya haknya adalah Fitri dapat mengikuti pelajaran di sekolah dengan nyaman dan lancar, tanpa kendala ya. Saya ulangi, jawabnya Fitri dapat mengikuti pelajaran di sekolah dengan nyaman dan lancar. Menurut saya jawabannya itu. Karena kalau mau belajar di sekolah, kalau nggak ada pensil, nggak ada peralatan tulis, pasti sibuk. Bagaimana mau nulisnya kalau nggak ada peralatan tulisnya, ya kan? Nomor 2, Komang melaksanakan tugas piket sesuai jadwal. Hak yang akan diperoleh Komang adalah, menurut jawaban saya adalah Komang dapat melaksanakan piket dengan baik dan tanpa kendala hingga selesai. Karena sesuai dengan jadwalnya. Kalau adik-adik mau menambahkan, ya berarti Komang dapat belajar dengan nyaman karena kelasnya bersih. Komang dapat melaksanakan piket dengan baik dan tanpa kendala hingga selesai. Oke, nomor 3, Dedi meminjam buku di perpustakaan. Hak yang diperoleh Dedi adalah, menurut saya jawabannya adalah, menurut saya Dedi akan mendapatkan buku yang ia perlukan sehingga bertambah ilmu pengetahuannya. Saya ulangi, hak yang akan didapat Dedi adalah Dedi akan mendapatkan buku yang ia perlukan sehingga bertambah ilmu pengetahuannya. Lanjut ke nomor 4. Manfaat mengeluarkan pendapat saat diskusi adalah, manfaatnya banyak ya adik-adik ya. Yang pertama, dapat melatih keberanian dalam mengeluarkan pikiran. Kemudian agar mendapat keputusan atau jawaban terbaik. Kemudian agar dapat saling bertukar ide. Saya ulangi, dapat melatih keberanian dalam mengeluarkan pikiran. Kritis dalam kurung ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua, agar mendapat keputusan atau jawaban terbaik. Yang ketiga, agar dapat saling bertukar ide. Oke, sekarang kita menuju ke nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Jawablah yang A. Apa kegiatan dalam gambar? Jawabannya adalah kegiatan rapat, karena di sini ada tulisan rapat. Jawabannya kegiatan rapat. Yang B, apa hak yang diperoleh dalam kegiatan tersebut? Hak saat rapat yaitu yang pertama mengeluarkan pendapat, yang kedua didengar pendapatnya. Kalau masih kurang silakan adik-adik tambahkan sendiri. Dihormati pendapatnya, didengarkan pendapatnya, berhak mengeluarkan pendapat, dan lain-lain. Kita menuju ke IPS adik-adik. Nomor 1, cinta tanah air yang dapat diwujudkan oleh pelajar adalah, banyak ya adik-adik ya. Yang pertama adalah mengikuti upacara bendera, memakai produk dalam negeri seperti sepatu, itu buatan dalam negeri, kemudian membersihkan lingkungan sekolah. Itu termasuk cinta tanah air di lingkungan sekolah atau oleh pelajar. Kita lanjutkan nomor 2. Atau jika adik-adik kurang puas dengan jawaban nomor 1 ini, adik-adik bisa mendapatkannya jawaban itu di halaman 37. Ini adik-adik. Berikut beberapa sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air. Ada 5 poin di sini. Tapi karena yang ditanya di sini adalah pelajar, maka saya lebih cenderung memberikan contoh yang ada di sekolah ya adik-adik ya. Oke. Kemudian nomor 2, manfaat memiliki rasa cinta tanah air adalah, jawaban saya adalah menciptakan kerukunan, memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Saya ulangi, menciptakan kerukunan, dapat memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Nomor 3, mendukung pembangunan nasional merupakan wujud cinta tanah air di lingkungan. Jawabnya adalah masyarakat. Nomor 4, apa pentingnya memiliki rasa cinta tanah air? Jelaskan. Jawaban saya, dengan memiliki rasa cinta tanah air, kita akan senantiasa dapat menjaga kerukunan sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus terjaga. Jawaban ini saya dapatkan dari halaman 37. Saya ulangin. Dengan memiliki rasa cinta tanah air, kita akan senantiasa dapat menjaga kerukunan sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus terjaga. Menuju ke nomor 5. Beberapa budaya Indonesia diakui milik bangsa asing. Bagaimana upayamu agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali? Menurut saya adalah kita sebaiknya mau mempelajari dan melestarikan budaya kita secara terus-menerus, sehingga dunia akan tahu bahwasanya budaya yang kita kerjakan itu memang asli dari Indonesia. Gitu. Makanya kita harus melestarikan kebudayaan kita. Saya ulangi, kita sebaiknya mau mempelajari dan melestarikan budaya kita secara terus-menerus atau secara turun-temurun. Oke, kita lanjutkan ke bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 4. Silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang ada di kotak berwarna abu-abu. Pertanyaannya ada di baliknya, adik-adik. Nomor 1, makna kata yang bercetak miring adalah, makna yang bercetak miring itu adalah asri. Asri makna sesuai dengan KBBI adalah indah dan sedap dipandang mata. Saya ulangi, kata asri artinya indah dan sedap dipandang mata. Nomor 2, kata kunci pada teks tersebut. Jawaban saya adalah taman santai. 3, tuliskan kalimat utama pada teks tersebut. Kalimat utamanya adalah di Jalan Sudirman terdapat taman kota. Itu kalimat utamanya. Nomor 4, tuliskan gagasan utama pada teks tersebut. Gagasan utamanya adalah taman kota yang bernama Taman Santai. Jadi teks itu menceritakan tentang sebuah taman kota yang bernama apa? Taman Santai. Menurut saya jawaban-jawaban itu seperti itu. Kita lanjutkan ke IPA. Nomor 1, berikut ciri-ciri yang biasa dialami masa anak-anak adalah. Jawabnya D. Gigi susu mulai berganti menjadi gigi tetap. Nomor 2, berikut ciri-ciri yang biasanya dialami masa remaja. Jawabnya adalah C. Tumbuhnya jakun pada laki-laki. Nomor 3, peran orang tua sangat dibutuhkan saat seseorang mengalami masa pubertas untuk. Jawabnya adalah membimbing dan mengarahkannya ke hal-hal yang positif. Ya, ketika masa pubertas, anak-anak butuh peran orang tua. Karena peran itu digunakan untuk apa? Membimbing dan mengarahkannya ke hal-hal yang positif. Nomor 4. Bacalah cerita berikut dengan cermat. Sudah saya baca. Dan adik-adik silakan baca dulu ya adik-adik ya. Menurut kamu, pakaian olahraga seperti apa yang cocok digunakan oleh Jonas ketika bermain bola basket? Jelaskan alasanmu. Jawaban saya, menurut saya pakaian yang cocok adalah pakaian yang dapat mudah menyerap keringat, yaitu pakaian dari bahan katun. Saya ulangi, menurut saya pakaian yang cocok adalah pakaian yang dapat mudah menyerap keringat, yaitu pakaian dari bahan katun. Kita menuju ke nomor 5, tuliskan perbandingan ciri-ciri masa anak-anak dan remaja dalam bentuk tabel. Ini bentuk tabelnya adik-adik. Di sini masa anak-anak, sebelah kanannya masa remaja. Kita baca dulu masa anak-anak. Hormon yang berkaitan dengan fungsi reproduksi belum aktif. Tapi kalau masa remaja, hormon yang berkaitan dengan fungsi reproduksi mulai aktif. Kalau masa anak-anak, dalam melakukan berbagai kegiatan ringan masih memerlukan bantuan orang tua. Jika masa remaja, lebih mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau dalam masa anak-anak, rasa ingin tahu masih terbatas.
Kalau masa remaja, rasa ingin tahu semakin besar. Itulah perbandingan dan perbedaan dari masa anak-anak dan masa remaja. Silakan di stop dulu videonya jika saya ngomongnya terlalu cepat. Saya dapatkan jawaban ini di halaman 41 sampai 42. Kita lanjut ke SBDP nomor 1. Berikut tarian daerah yang biasa dipentaskan secara tunggal adalah jawabnya C. Tari pendet. Nomor 2, tari kandangan merupakan tari tunggal yang berasal dari, jawabnya Jawa Barat. Ada di halaman 40. Silakan dibaca di sana adik-adik. Nomor 3, kata kandaga dalam tarian kandangan memiliki arti, jawabnya tempat untuk menyimpan perhiasan. Saya ulangin, tempat untuk menyimpan perhiasan. Jawaban itu bisa adik-adik cek di halaman 53. Nomor 4, tuliskan properti yang digunakan dalam tari kandagan. Yang pertama topeng, ada selendang, keris kecil, hiasan di kepala, dan hiasan gelang di lengan atas. Saya ulangi, topeng, selendang, keris kecil, hiasan di kepala, dan hiasan gelang di lengan atas. Jawaban ini ada di halaman 53. Silakan di sana ada gambarnya adik-adik. Oke adik-adik, sampai di situ dulu video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar di rumah bisa belajar, di sekolah sudah ingat jawaban-jawabannya. Oke. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe dan di like dan di komen dengan sopan. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa di share juga kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku Bu Pena jilid 6C tema 6 yang berjudul Masyarakat Menuju Masyarakat Sehat. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.